Nah, sekarang kita akan belajar menghitung kadar dari suatu kegiatan titrimetri yang jenisnya adalah kompleksometri. Dalam kompleksometri itu prinsip kerjanya adalah pembentukan senyawa kompleks yang mudah larut. Dalam hal ini, senyawa kompleks terbentuk ketika adanya ion logam dengan ligan. Ion logam dengan ligan yang bereaksi dalam penentuan kadar ini adalah 1:1, sehingga tidak dikenal yang namanya valensi di sini. Dan itu mempengaruhi dalam satuan konsentrasi. Biasanya titrimetri untuk yang namanya asam basa serta redox oksidimetri, asidi alkali sama oksidimetri itu kita selalu menggunakan normalitas, karena normalitas itu adalah satuan yang bukan hanya melibatkan mol atau partikel-partikel zat reaksi, tapi juga melibatkan, kalau normalitas itu melibatkan ininya, valensinya. Jadi kalau di dalam asam basa itu berapa partikel dari asam yang berarti asam di sini proton atau bisa juga elektron yang terlibat di dalam reaksi, maksudnya awal mulanya dia itu berapa, ketika reaksi dia berubah jadi apa, itu menjadi berapa juga gitu angkanya ya. Itu juga dengan yang namanya oksidimetri. Oksidimetri itu atom yang ada itu mempunyai nilai berapa tegangan oksidasinya. Lalu setelah dia bereaksi nanti terbentuk menjadi berapa lagi. Itu dihitung, itu nggak boleh diabaikan. Itu akan mempengaruhi dalam perhitungan secara kuanti bagi yang oksidi dan alkali, asidi alkalimetri. Sangat penting sekali. Namun, di dalam yang namanya kompleksometri, karena antara ion logam dengan ligan pengkompleks itu perbandingan 1:1, maka kita kembali menggunakan konsep satuan konsentrasi, yaitu molaritas. Jadi kita tidak melibatkan valensi di sini, sehingga kita tidak mengenal gram ekivalen. Kita hanya mengenal satuan yang menyatakan jumlah zat, jumlah partikel zat yang ada dalam itu adalah mol. 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel materi. Jadi untuk perhitungannya di sini, singkat saja ya, langsung kita mulai. Kamu seandainya nanti dapat nih awal mol, lalu kemudian ini jadi 10, lalu ini 10, lalu ini 20,1, kemudian ini 20,1, ini menjadi seandainya ini perumpamaan ya, jadi 30,2. Dalam hal ini kita melibatkan magnesium sulfat ya sebagai baku primernya ya. Oke, standar primernya kan diputuskan di sini ya, baku primernya, standar primernya. Kita isi lagi nih, kalau seandainya untuk penentuan kadar kamu mendapatkan dia konsentrasinya 30,2 kan, lalu kemudian 39,8, lalu 40,6 ya. Ini 39,2. Kita dapatkan rata-ratanya itu sekitar 4,8 semuanya, kebetulan di atas ini. Di atas ini kan maksudnya 10,1, 10,1 ya. Oke, maka masuk ke pembakuan ini kita pakai rumusnya bukan miligram ya, tapi milimol dari 2 per delta itu sama dengan milimol dari ya. Yang namanya milimol itu adalah V dikali M. Di sini kamu buat V-nya itu adalah apa tadi?
10,7 dikali dengan M-nya. Ini yang mau dihitung ya. Sebenarnya nanti diambil dari 50 konsentrasi bakteri itu 0,05. Maka didapatkan nilai M sebesar 0,496 ya. Berarti kita masuk lagi yang berikutnya. Di sini sama, gram sama dengan, kita masuk P kalau N-nya ya. M bukan N ya. R atau BM boleh ya. P-nya adalah 8 dikali dengan R-nya 965 dikali dengan MR-nya 287,4. Ya, ini Cn-nya adalah hidrat ya, zinc 2 sulfatnya hidrat. Volume totalnya 100 per 10. Karena kita ngambilnya selalu 100, kemudian sekali sedot tuh pakai plugin drop 10 mili. Kita selalu 100 per 10. Tapi ini bisa berubah ya, ya. Sebenarnya nanti 0,08 gram di gram per volume dikali 100% maka di sini sama dengan lagi. Kita biasakan membuat rumusnya selalu ya. Gramnya itu adalah 0,685, lalu kemudian volumenya 100 dikali 100, maka hasilnya itu sama dengan 0,6. Ini boleh kamu buat 0,3% nggak saya? 0,8%. Oke, itu dia ya. Persen B per V. Sampai di sini aja dulu. Semoga bisa dipahami.